Sekarang kita masuk ke materi ukuran letak data. Di sini kita akan membahas tentang kuartil, desil, dan persentil. Yang nanti kita akan lihat apa perbedaan antara kuartil, desil, dan persentil. Dan kita akan lihat penggunaannya untuk data tunggal atau data tidak berkelompok dan data berkelompok. Langsung saja ya. Kita ke kuartil dulu. Kuartil itu adalah ukuran letak yang membagi 4 bagian yang sama. Jadi kalau kita gambarkan, ini datanya, distribusi datanya, misalnya ini 100% data dari 0 sampai ke N, data ke 0 sampai ke N. Nah, namanya kuartil itu dia membagi 4 data. Jadi kuartil 1. Jadi kuartil itu ada 3, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Oke, jadi dia membagi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. 4 bagian masing-masing di sini besarnya adalah 25%. Jadi kuartil 1 ini dari bawah dia 25%, ininya seperempat data dari bawah, dan dia ke atasnya ada 3/4 data ya. Oke. Nah, Q2 itu sama dengan median, yaitu membagi 2 data pas yang di tengah ini. Oke. Oke. Nah, untuk kuartil data tidak berkelompok, nilai kuartilnya adalah nilai data yang ke I kali N plus 1. N plus 1 ya, untuk data tidak berkelompok, per 4. Oke. I-nya di sini adalah 1, 2, atau 3. I ini menunjukkan kuartil ke. Misal di sini saya mau cari kuartil 1, maka Q1 di sini itu adalah nilai data yang ke 1. Ini I-nya di sini diganti dengan 1. 1 kali N plus 1 bagi 4. Oke, N banyaknya data. Contohnya di sini saya punya data harga per lembar saham. Kita lihat di sini ada 18 data ya, data 1, 2, sampai ke 18. Ini kolom ini menunjukkan data ke, ini nama perusahaan, di sini harga saham. Oke. Nah, saya akan mencari nilai dari kuartil 1 atau Q1. Nah, di sini saya tentukan dulu letak kuartilnya. Ya. Letak kuartil 1 itu tadi adalah I dikali N plus 1 dibagi 4. Nah, I-nya di sini karena saya mencari kuartil 1, maka I-nya saya ganti dengan 1. Banyaknya data ada 18. Maka sini saya masukkan 18. Oke. Jadi ini saya dapat 19 dibagi 4. Sama dengan 4/3/4. 4/3/4 itu artinya data di yang posisinya di 4/3/4. Jadi antara 4 dan 5, dan dia jauhnya 3/4 dari data keempat. Jadi misalnya kalau saya gambarkan secara horizontal, ini data keempat, ini data kelima, ini 1. Gini. Nah, ini 1/4, setengah, 3/4. Kalau setengah berarti kan pas di antara 4 dan 5, pas tengah-tengahnya. Nah, 3/4 berarti dia di sini posisinya, 4/3/4. Makanya nilai kuartil 1 itu adalah X4 ditambah 3/4 dari
X5 dikurangi dengan X4. Kita lihat di sini ya. Nah, di sini data keempat, X4 itu data keempat, X4-nya adalah 360. Jadi 360 ditambah dengan 3/4 dikali X5-nya ini adalah Bang Lipo itu 370. 370 dikurangi dengan X4-nya tadi 360. Itu sama dengan 360. Ini saya jadikan desimal saja, 3/4-nya jadi 0,75 dikali 10. Itu sama dengan 367,5. Inilah nilai kuartil ke-1 ya. Dengan cara yang sama kita bisa mencari kuartil 2 dan kuartil 3. Silakan dicoba untuk latihan untuk mencari kuartil 2 dan kuartil 3. Oke. Baik, kita ke kuartil data berkelompok. Untuk kuartil data berkelompok kalian bisa lihat bahwa rumusnya di sini similar dengan rumus median data berkelompok yang telah kita bahas sebelumnya di ukuran pemusatan data. Hanya bedanya di bagian ini letak kuartilnya ini ya. Jadi kalau untuk median itu kan kemarin ditulis N/2 letak mediannya ya. Jadi kalau kita ini kan kuartil median itu kan kuartil 2. Kuartil 2 berarti di sini I-nya IN/4 itu I-nya kita bisa ganti dengan 2. Jadi 2 kali N/4. Ini sama dengan N/2. Makanya kalau di median di sini dia menjadi N/2. Oke, jadi untuk L batas bawah kuartil yang lainnya itu sama, untuk menentukannya sama, seperti similar dengan yang di median. Oke, langsung kita lihat contohnya. Ini saya clear dulu di sini. Oke. Nah, ini misalnya saya akan mencari nilai kuartil 1, maka saya harus tentukan dulu letak dari kuartil 1. Nah, letak dari kuartil 1 itu adalah I kali N/4. Nah, karena kuartil 1 berarti I-nya saya ganti dengan 1. 1 kali N-nya di sini ada 90 dibagi dengan 4. Nah, hasilnya 22,5. Artinya kuartil 1 itu adalah data yang ke-22,5. Oke. Nah, kita lihat data ke-22,5 itu masuk di kelas yang mana? Kalau kita lihat di sini ya. Di kelas yang ketiga ini itu hanya sampai data ke-19. Oke. Nah, yang di kelas ke-4, sorry, tadi kelas ketiga ya. Nah, kelas ke-4 itu sampai data ke-41. Artinya, data antara 19 sampai ke-41 itu ada di kelas ke-4 ini ya. Kalau dia sama dengan 19 ya berarti di kelas yang ketiga. Tapi dia kalau lebih besar dari 19, misalnya data ke 19,5 atau 19,1, maka dia ada di kelas ke-4. Oke. Kita lanjutkan. Kita sudah dapat nih kelas kuartil 1-nya. Nah, sekarang kita bisa masukkan ke rumus ini. Untuk lebar kelasnya, nih, I, lebar kelasnya kita sudah hitung kemarin ya. Lebar kelasnya itu adalah 1,5 ya. 1,5 dari mana? Dari 8,5 dikurangi dengan 7,4. Ini untuk lebar kelasnya. Ya. Lebar kelasnya. Ya. Oke, sekarang kita lihat untuk menghitung kuartil 1-nya, kita gunakan rumus ini.
Jadi kuartil satunya, L-nya di sini, batas bawah kelas kuartilnya adalah 7,4. Kemudian tadi ini adalah posisi kuartilnya, itu adalah 22,5, ya, dikurangi dengan 19. 19 ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Berarti ini ya, frekuensi relatif sebelum kelas kuartilnya di sini. Nah, frekuensi relatif sebelum kelas kuartil ya, kelas yang ketiga, frekuensi relatif dari kelas pertama sampai ke kelas ketiga ini ada 19. Oke. Jadi di sini 19 dibagi dengan banyaknya data pada kelas kuartil 1, yaitu adalah 22. Oke. Dikali dengan 1,5 itu tadi lebar intervalnya. Ini kita dapat ini tadi ya, lebar intervalnya. Oke. Nah, kita dapat berarti nilainya 7,64. Nah, inilah nilai dari kuartil 1. Ini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Desil. Definisi dari desil itu adalah ukuran letak yang membagi 10 bagian. Jadi kalau kuartil tadi 4 bagian, kalau desil itu 10 bagian yang sama. Jadi di sini kita bagi 10 nih. Ya. Ini desil 1, ini 0, desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, desil 5, desil 6, desil 7, desil 8, desil 9, desil 10. Nah, ini masing-masing dia 10%. Ini 1/10. Oke, 10%. Jadi total ada 100% data. Nah, rumus letak desil itu untuk data tidak berkelompok, desil pertama letaknya adalah 1 kali n plus 1 bagi 10. Similar dengan kuartil tadi, cuman kalau kuartil tadi di sini kita bagi dengan 4. Nah, kalau desil karena dia 10 bagian, maka kita bagi dengan 10. Kita lihat contohnya untuk desil data tidak berkelompok dengan data yang sama tadi, data harga per lembar saham nih ya. Di sini ada 18 data. Jadi letak desil satunya sama dengan, karena kita mencari desil 1 berarti di sini I-nya 1 ya, 1 dikali banyak data ditambah 1. Jadi 1 dikali 18 ditambah 1. 19 dibagi dengan 10. 10 ini tadi karena kita mencari desil. Desil membagi 10 data. Oke. Nah, sama dengan 1,9. Jadi nilai desil satunya berapa? Jadi desil satunya kita bisa dapatkan adalah nilai, karena dia adalah posisinya di sini di 1,9 antara 1 dengan 2, dan dia 0,9 jaraknya dari data ke 1. Berarti dia nilainya adalah data ke 1 ditambah dengan 0,9 kali data kedua dikurangi data ke 1. Jadi sama dengan X1-nya di sini 160 ditambah dengan 0,9, X2-nya di sini 285 dikurangi dengan X1 160. Ya, sama dengan 160 ditambah 0,9 dikali dengan 25. Ya. Ini sama dengan 160 ditambah 0,9 kali 25 itu 22,5. Jadi desil satunya adalah 182,5. Oke, gampang ya, sudah dipahami ya. Silakan dicoba untuk D2, D3 dan seterusnya. Dan ingat bahwa untuk D10, D5 itu ya sama dengan median ya. Jadi yang pas di tengah. Oke, kita lanjutkan.
slide selanjutnya ya. Persentil. Nah, persentil itu apa? Nah, persentil itu adalah ukuran letak yang membagi 100 bagian. Oke, jadi tadi kalau kuartil itu membagi 4, desil membagi 9, persentil itu membagi 100 bagian yang sama. Nah, ini kalau digambarkan nih, kita sebutkan dengan P ya, PI, jadi P persentil ke I ya. Nah, untuk data tidak berkelompok, letak persentilnya itu adalah I kali N plus 1 dibagi dengan 100. Oke. Jadi di sini I-nya ya, tinggal kalau persentil 1 berarti 1, persentil 2 ya 2, persentil ke 99 ya 99. Oke. Jadi karena dia membagi 100, di sini persentil itu ada 99, kalau kuartil itu ada 3, kalau desil itu ada 10. Ini 10 data. 10 data, berarti desil itu membagi 10 data, dia ada 9, terus kuartil itu membagi 4 data, dia ada 3, ada Q1, Q2, Q3, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kalau desil itu ada D1, D2 sampai ke D9 ya. Dia membagi 4 data, desil 10 data. Oke. Nah, untuk data kita lihat di sini ya, rumusnya itu untuk desil dan persentil maupun kuartil itu similar ya rumusnya untuk data berkelompok. Di sini saya tidak berikan contohnya lagi karena penggunaannya itu sama gitu. Jadi bedanya hanya di sini nih. Bedanya di sini. IN per 4 kalau dia kuartil, kalau dia desil berarti IN per 10 karena membagi 10 data. Kalau kuartil membagi 4 data, ini per 100 karena dia kalau persentil per 100 karena membagi menjadi 100 bagian data persentil. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan di sini untuk data berkelompok itu saya buat dulu di sini. Ini posisinya adalah I kali N per 4. Nah, untuk data tidak berkelompok itu posisinya I kali N plus 1. Ya, jadi untuk data tidak berkelompok, posisi kuartilnya itu adalah I kali N plus 1 dibagi dengan 4. Kalau yang ini, ya I kali N per 4. Benar dengan yang ini. Untuk desil, dia I N plus 1 per 10. Itu posisinya, posisi desilnya ya, posisi desil untuk data tidak berkelompok. Nah, untuk data yang berkelompok, posisi desilnya itu adalah I kali N per 10. Oke, lihat ya, kalau data tidak berkelompok itu N plus 1, kalau data berkelompok N. Oke.